saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Malam hari ini insya Allah kita sedikit ya, membahas. Kalau kemarin itu dia sampai pada di sini hakikatul ilmi tajwid, kemudian itqanul huruf, kemudian hakul huruf, terus mustahaqqal huruf, dan seterusnya. Kemudian nanti ini ada an-nas fi qiraatihim ahadu salasah. Jadi sebelum kita ini sedikit aja. Baik, yang pertama ini sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Hakikat ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu pada hakikatnya apa sih? Gitu. Selama ini kita belajar, ayo belajar tajwid, atau ayo kita belajar ngaji, ayo kita. Kemudian hakikat daripada ilmu tajwid itu apa sih? Jadi ilmu tajwid itu pada hakikatnya sering kita sampaikan i'ta'ul harfin hatta wa mustahaqqun fi nutqi. Jadi hakikat ilmu tajwid itu adalah memberikan setiap huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran itu hak-haknya dan mustahaknya ketika mengucapkan. Jadi hakikat ilmu tajwid itu adalah memberikan hak huruf dan mustahak huruf ketika kita membacanya. Itulah hakikat ilmu tajwid. Apa yang dimaksud dengan hak huruf? Hak huruf yaitu adalah sifatul harfi dzatiyah al-mulazimah lahu. Jadi hak huruf adalah semua sifat-sifat huruf al-mulazimah yang dia hukumnya wajib untuk diberikan. Ya, sifatul huruf az-zatiyah, ada sering kita dengar apa itu? Tafkhim, syiddah, isti'la, sering kita sebut dari dulu. Oh ini isti'la, oh ini pakai cuman kita sebut gitu kan. Ini hurufnya yang isti'la, ini yang tawasud gitu ya. Ini yang jahar, perbedaan antara jahar dengan syiddah itu apa? Sering kita sebutkan sebenarnya dari dulu seperti itu. Nah, jadi sifat-sifat huruf itu seperti syiddah, jahar, isti'la, istifal dan seterusnya itu adalah hak huruf itu. Jadi tajwid itu adalah memberikan hak semua huruf ketika kita mengucapkan, ketika kita membaca Al-Quran. Itu adalah hak huruf yang pertama. Kemudian ada mustahaqul harf. Mustahaq itu hak huruf itu adalah hak yang melekat. Ya. Di sini hakul huruf itulah sifatul harfi az-zatiyah, sifat huruf yang melekat pada satu huruf itu. Nah, ini hak huruf. Kalau mustahakul harf yaitu adalah sifat huruf yang dia itu diberikan. Itu mustahak huruf. Kalau hakul huruf, sifat huruf yang dia itu mendasar, yang mau tidak mau harus ada pada huruf itu. Kalau mustahak yaitu adalah hak yang diberikan kepada huruf itu, karena dalam dalam hal-hal yang tertentu. Contohnya apa? At-tafkhim. Ini namanya mustahakul harf. Jadi mustahakul huruf itu adalah itu berasal dari sifat az-zatiyah al-lazimah itu. Mustahak huruf itu bersumber dari hak huruf yang mesti dimiliki. Contoh misalnya huruf isti'la, huruf sad, ya kan, istilah mal-iqbah huruf sad. Nah, hak huruf sad itu dia harus diisti'lakan, dia harus diikbahkan. Gitu. Mustahak daripada huruf sad itu dia harus ditafkhimkan.
Ketika misalnya dalam sebuah kondisi dia dhamma, dia harus tafkhim yang 7 huruf itu. 7 huruf khusso, dal, tin, il, ya. Itu yang isti'la itu. Itu dia harus tebal, semua huruf isti'la itu harus tebal dalam semua kondisi. Jadi ada dua pendapat yang paling kuat adalah semua huruf isti'la itu harus ditebalkan dalam semua kondisi. Fathah, kasrah, dhammah harus dia tetap tebal. Tetapi sebagian ulama qura mengatakan ketebalannya itu berbeda. Yang paling tebal yaitu ketika dia fathah, yang pertengahan ketika dhammah, ketika kasrah itu dia tetap tebal, tapi ketebalan huruf itu dia berkurang. Sehingga huruf sad yang fathah so berbeda dengan yang kasrah. Nggak mungkin bilang sui, so dan si, beda. Itu ada misalnya seperti itu. Nah ini jadi apa yang dimaksud dengan hak huruf, apa yang dimaksud dengan mustahak huruf itu adalah sifat huruf az-zatiyah yang memang dia wajib asli dimiliki oleh huruf itu, nggak boleh tidak. Tapi kalau mustahab itu yang datang belakangan karena sebuah kondisi seperti tafkhim, tebal. Waalaikumsalam. Kemudian hukmu ta'allumi tajwid, hukum daripada mempelajari tajwid. Tajwid itu apa itu tajwid? Pertemuan yang lalu kita sampaikan tajwid itu adalah iqa'u kull harfin haqqahu mustahaqqu fi nutqi. Jadi tajwid itu adalah memberikan semua huruf haknya dan mustahaknya. Hak huruf itu adalah sifatul huruf az-zatiyah yang dia itu isti'la, itba. Mustahaknya itu adalah yang datang belakangan, yang timbul begitu. Sehingga dalam ikhfa itu nanti ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, hukum ta'allum tajwid itu ulama qura sepakat hukumnya adalah fardu kifayah seperti selama ini kita pahami bersama. Sedangkan hukmul amal bih, hukum daripada mengimplementasikan ilmu tajwid itu ketika kita membaca Al-Quran itu hukumnya fardhu ain. Jadi kita di awal-awal dulu kan memperbaiki dulu nih bacaannya, memperbaiki hurufnya gitu kan. Ini sifat huruf makhrajnya di sini dan seterusnya. Nah, itu kan sudah lewat. Nah, itu yang wajib itu. Yang wajib ketika kita membaca Al-Quran harus diistilakan, mana yang syiddah disyidahkan, mana yang hamas dihamaskan dan seterusnya. Sementara mengetahui dari sisi teori ini tidak fardu ain, fardu kifayah. Jadi terbalik itu. Kalau mengetahui dari sisi teori itu fardu kifayah, akan tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid itu hukumnya fardu ain. Demikian. Karena itu di sini fa inna husnal ada fardun fil qiraah. Jadi memperbaiki, membaguskan bacaan daripada semua huruf-huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Quran itu adalah fardu gitu. Ya bukan sunnah, fardu. Ya, ketika kita membaca Al-Quran justru fardu memperbaiki itu. Sehingga bisa dikatakan wa yajibu 'alal qari an yatlu al-Qur'an haqqa tilawatihi wa siyanatin lil Qur'an an yajida al-han wa taghyir ilaihi sabil. Jadi wajib hukumnya bagi semua orang yang membaca Al-Quran agar dia membaca Al-Quran dengan haqqu tilawatihi, dan sebenar-benar bacaan. Menjaga bacaan Al-Quran itu jangan sampai dia itu merubah arti atau terjadi kesalahan. Gitu. Makanya wazalika wajibun ala kulli man qara'a syai'an minal Qur'an kaifa makana. Jadi karena itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang membaca Al-Quran bagaimanapun caranya.
Dia yang baca Al-Quran, ya bagaimanapun caranya, ya harus benar bacaannya, harus benar tajwidnya, harus benar hurufnya, harus benar sifat-sifatnya, mengerti makhraj dan seterusnya. Itu harus demikian. Nah, kelanjutannya, dengar Inggris sedang. Li'annahu la rukhsata fi tajwid lafzi bil Qur'an wa ta'wijihi wa ittikhadil lahan sabilan ilahi ila inda darurah. Karena tidak ada keringanan bagi siapapun orang yang membaca Al-Quran ketika dia membaca ternyata lafaznya, hurufnya itu berubah. Tidak ada jalannya untuk dia diperbolehkan membaca Al-Quran yang berdampak terhadap tagirul makna, yang berdampak terhadap makna Al-Quran itu berubah. Begitu. Ya, misalnya huruf Ain dibaca Hamzah, begitu. Tidak ada toleransinya, dia harus benar-benar mempelajari huruf Ain. H misalnya sering terbaca H atau sebaliknya, maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Ya bolehlah kamu membaca seperti ini, enggak ada keringanan. Ya harus dipelajari. Begitu. Nah, sehingga perkara hal ini itu tidak pernah kita sampaikan di pengajian umum, kita sampaikan di pengajian khusus saja. Begitu. Dalilnya apa? Dalam surah Zumar ayat 26, Qur'anan ghayra dhi iwajin. Ya, bacaan Al-Quran ghayra dhi iwaj, yang dia itu tidak bengkok. Iwaj itu kan bengkok. Karena itu di sini para ulama mengatakan fanasu fi qira'atihim bil Qur'an ahadu salasa, musin majur atau musi asim atau ma'zur. Karena itu manusia ini ketika kita baikkan dengan bacaan Al-Quran mereka, maka mereka itu berada di salah satu di antara tiga keadaan. Jadi semua orang yang baca Al-Quran itu dia akan berada di antara salah satu di antara tiga keadaan ketika dia membaca Al-Quran. Yang pertama namanya muhsin majur, yang kedua musi al-asim, yang ketiga al-ma'zur. Yang pertama muhsin majur, bacaan Al-Qur'annya yang yang benar, yang baik, dan makjur. Makjur itu mendapatkan pahala. Yang kedua musi asim. Musi itu adalah yang bacaan Al-Qur'annya jelek dan dia asim, berdosa. Bukan asim. Kalau asim itu yang melindungi, ini asim. Asam itu pakai sa, artinya berdosa. Asim orang yang berdosa. Kemudian yang ketiga au ma'zur. Ma'zur itu uzur, orang yang terkendala. Itu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-muhsin al-ma'jur, apa yang dimaksud dengan al-ma'zur, dan apa yang dimaksud dengan al-musi al-asim. Yang pertama al-muhsin al-ma'jur adalah alladzi talaqqa al-Qur'an bi sanadin sahihin wa jawwada qira'atahu bil lafdh as-sahih al-arabi al-fasih. Wa hadha halun man anahu Rasulullah fil hadis al-muttafaq alaih alladzi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang pertama al-muhsin al-ma'jur, yaitu adalah al-muhsin orang yang bacaan Al-Qur'annya baik dan ma'jur, yaitu mendapatkan pahala, yaitu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an bisanadin sahih, yang memiliki sanad. Gitu. Sanad yang benar. Wa jawada qira'atahu bil lafdz sahih, dan dia tajwid jawada itu, dan dia membaguskan bacaan Al-Qur'annya dengan lafaz yang sahih, lafaz yang benar, al-arabi al-fasih, dengan lafaz yang sahih, yang fasih, yang sesuai dengan Arabi, yang sesuai dengan bahasa Arab. Nah, ini yang namanya al-muhsin al-ma'jur. Wahadza halun man ma'anahu Rasulullah, dan ini keadaan al-muhsin al-ma'jur, ini yang dimaksud
oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih. Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir di dalam membacanya, nanti pada hari kiamat ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa as-safaratil kiramil bararah? Itu para nabi dan rasul. Ini al-musin al-ma'dur. Jadi kalau dia melafazkan dengan bacaan yang fasih al-arabi, kemudian dia ada sanadnya demikian, maka ma'al as-safaratil kiramil bararah. Itu yang disabdakan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, yaitu adalah al-ma'zur. Al-ma'zur itu uzur. Akar katanya kan uzur. Al-ma'zur. Uzur apa bahasa yang lain? Al-ma'zur terhalangi lah. Ada uzur, ada halangan gitu ya. Ini uzur syar'i, halangannya syar'i, ini hujan lebat, enggak ke masjid misalnya. Jadi al-ma'zur yaitu adalah orang yang uzur, orang yang terhalangi untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Seperti apa? Mangkana la yutawi'uhu lisanuhu aw la yajidu man yahdihi ila as-shawab bi bayani fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa hadha halun man anahu al-hadis asy-syarif al-muttafaq alaih walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Al-ma'zur, orang yang memiliki uzur, orang yang terhalang, yaitu adalah mangkana la yutawi'uhu lisanuhu, seseorang yang dia tidak memungkinkan menyebut suatu huruf hijaiyah itu atau huruf Al-Quran itu disebabkan karena faktor lidahnya. Misalnya orang cadel, ya, ro, lo, begitu apa namanya yang dimaksud di sini. Atau yang ma'zur adalah aula yajidu man yahdihi ila shawab bayani, atau orang tersebut yang baca tersebut tidak mendapatkan satu orang pun untuk mengajarinya untuk memperbaiki bacaannya. Dia tidak mendapatkan ini. Tidak mendapatkan seseorang yang bisa dia memberikan pelajaran, memberikan petunjuk, mengarahkannya untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an. Itu namanya al-ma'zur. Ya. Kalau orang seperti ini dia tidak menemukan guru ngaji, ya, dia tidak menemukan halaqah Al-Qur'an untuk memperbaiki bacaannya, ada keinginan untuk belajar tapi tidak menemukan hal itu, maka ini termasuk dalam sebuah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan keadaan orang yang seperti ini yang dimaksud dalam sebuah hadis al-muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta, dan orang yang baca Al-Qur'an yata'ta, terbata-bata. Begitu. Wa huwa 'alaihi syaq, susah untuk membenarkan bacaan huruf. Falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala membaca, yang kedua pahala belajar. Begitu. Jadi hanya dengan belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an saja itu sudah terselamatkan. Begitu. Nah ini. Bagaimana kemudian walakin al-muslim ayyajtahida la'allallah yuhdisu ba'da dzalika amra. Akan tetapi hendaklah bagi seorang muslim untuk berusaha memperbaiki bacaannya, berusaha untuk belajar, berusaha untuk mencari, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan yang lain, karena dia ada keinginan untuk belajar, akhirnya diberikan petunjuk belajar di sini ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan al-musi, orang yang bacaan Al-Qur'annya itu jelek? Al-asim, dan dia berdosa. Nah ini ngeri-ngeri sedap. Al-musi al-asim
فمن قدر على تصحيح كلام الله باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى لفظ الفاسد العجمي أو النطب القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوافقه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وأثم بلا ريب وغاش بلا مرية فقد قال الرسول الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Al-musi al-asim, bacaan Al-Quran seseorang yang jelek dan dia berdosa adalah kriterianya seseorang yang mampu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan lafaz yang baik, yang benar, sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki bacaan yang benar. Ya. Akan tetapi dia lebih condong kepada bacaan yang rusak al-ajami. Orang ajam itu orang non-Arab. Dia lebih condong kepada bacaan yang rusak yang sesuai dengan dialek daerahnya. Ya. Orang Bugis itu enggak bilang la itu sa. Bilang sa, bilang sin itu bilang za. Qaf dibaca kaf. Kalau orang Sunda itu jim, ja dibaca za, za dibaca ja. Itu orang Sunda. Jadi pokoknya kalau lihat huruf jim dia baca za. Gitu. Tapi kalau dia lihat huruf zai, huruf za dia baca ja. Itu orang Sunda. Apa ketukar pemahaman? Iya, dia ketukar. Dan saya pernah ngajar orang seperti itu. Ketemu huruf jim dibaca za, ketemu huruf zai dibaca jim. Ketukar. Ya, itu ilmunya ketukar itu. Posisinya ketukar. Lidahnya gitu. Nah, jadi orang yang salafnya itu dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dengan bacaan yang sahih, yang sesuai dengan Arab dan dia fasih, tetapi lebih condong kepada bacaan yang rusak sesuai dengan dialeknya. Begitu. Kenapa? Istighna'an binafsihi, karena dia merasa tidak butuh. Ini nggak mampu, nggak perlu belajar lah begitu. Jadi dia di sini catatannya istighna'an, ya. Istighna itu apa ya? Nggak butuh, kaya. merasa merasa bisa, merasa kaya, merasa benar, merasa itu. Nah itu dia catatannya, gitu. Kemudian istikbaran aniruju ila aliminya, dia istikbar. Ya. Sudah istighna, dia istikbar. Dia sudah merasa nggak perlu belajar, jadi dia istikbar. Istikbar itu apa ya? Menganggap diri, merasa bisa, merasa benar. Istikbar merasa secara itu istikbar. Nyombong ya. Gitu. Takabur. Mana takabur itu sudah gitu. Takabur ya. Jadi istikbaran aniruju ila, dia merasa takabur untuk belajar begitu. Gengsi. Nah, Gengsi belajar. Gengsi begitu. Di sini asimun bila roib. Nah, orang yang seperti ini berdosa tanpa diragukan lagi. Bagosh, goshun bila mirya. Gosh itu penipu. Bila mirya, tidak diragukan lagi. Muqassirun bila syak, berarti dia muqassir ini sama artinya sebenarnya. Menganggap remeh.
seperti itu. Nah, karena itu ya insya Allah dengan kita belajar itu, insya Allah terlepas dari al-musi al-asim ini ya. Mungkin kita nggak udah latihan dari dulu huruf ini nggak istilah, tapi kan ada sebuah usaha, maka itu akan masuk ke dalam al-ma'lum yang mudah-mudahan nanti dia ditingkatkan menjadi al-muhsin al-ma'yub gitu. Sampai kita ini karena istighnaan dan istikbaran ini titik tekannya di situ. Kemudian wa tariqatu akhdhi ilmi tajwid an syai' ala nau'ain, dan cara belajar ilmu tajwid itu dengan jenis, dua cara. Yang pertama namanya al-'ard, yang kedua namanya talqin. Begitu. Apa itu al-'ard? Al-'ard adalah yasma'al akhir min asy-syai' wa hiya tariqatul mutaqaddimin. Yasma'al akhir apa namanya syai' wa hiya tariqatul mutaqaddimin. 'Ard itu adalah Anda membaca, antum mendengarkan, kemudian ikutin. Kalau yang kedua, talqin, ayaqra al-akhir fi hadrati syai' wa yasma'u wa yusir. Yang kedua, yang sama yang dilakukan, antum baca, anda perbaiki. Nah, yang pas itu adalah dua-duanya. Sehingga talqin dan ard itu dua-duanya. Metode pembelajaran yang bagus ya seperti itu, talqin dan ard. Yang awalnya itu dicontohkan, kemudian diikuti, dicontohkan, diikuti, gitu. Ya, kemudian nanti dikoreksi, disuruh baca, kombinasi. Ada dua ini. Yang paling bagus itu adalah talaqin dan ard. Gitu. Nah, biasanya yang dulu itu lebih banyak pada ard. Kita contohkan, begitu, lalu kita berikan. Itu gambarannya apa namanya tentang tadi